فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in qulta ma huwa ta'riful makri wal kaidi wal mihal. Kalau engkau berkata apa definisi dari makar, kaid dan mihal, fal jawabu ta'rifuha inda ahlil ilm, maka definisinya menurut para ulama adalah, zahirnya beliau menganggap sama semuanya antara makar, kaid dan mihal. Fal jawabu ta'rifuha inda ahlil ilm, maka jawabannya menurut para ulama adalah at-tawassulu bil asbabil khafiyah, berusaha untuk sampai kepada sesuatu dengan sebab-sebab yang samar, ilal iqa'i bil khasmi, untuk menjatuhkan lawan, berusaha untuk menjatuhkan musuh dengan cara-cara yang tersembunyi, yakni antuqi'a bi khasmika bi asbabin khafiyah la yadri anha, engkau menimpakan kemudaratan kepada musuhmu dengan cara-cara yang samar yang tidak diketahui olehnya. Wa hiya fi mahalliha sifatu kamalin yuhmadu 'alaiha, dan dia jika dilakukan pada tempatnya maka ini merupakan sifat yang terpuji, sifat sempurna yang dipuji seseorang dengannya. Wa fi ghairi mahalliha sifatu naqsin yuzammu 'alaiha, dan jika tidak pada tempatnya maka ini merupakan sifat kekurangan yang seseorang dicela dengannya. Sehingga sifat makar, sifat kaid, sifat mihal ini ditinjau dari maknanya, maka bisa jadi pujian, bisa jadi celaan, tergantung di mana diletakkan. Jika pada tempatnya maka ini pujian, jika diletakkan tidak pada tempatnya maka ini sifat celaan. Wa yudhkaru anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lamma baraza Amr bin Wud, dan disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tatkala duel dengan Amr bin Wud, tanding sebelum bertemunya dua pasukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak kemarin, namanya mubarozah, tanding 1 lawan 1 antara dua pasukan di tengah-tengah sebelum dijumpakan dua pasukan tersebut, namanya mubarozah. Dalam satu peperangan Ali bin Abi Thalib yang melawan Amr bin Wud, tidak salah ini dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq maka Ali duel dengan Amr bin Wud dan menang beberapa kali Amr bin Wud ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wal faidah minal mubarozah, dan faedah dari mubarozah ini adalah annahu idza ghuliba ahaduhuma inkasarat qulub khusumi, bahwasanya jika kalah salah seorang dari mereka maka akan hancur hati musuhnya, untuk melemahkan mental lawan. Sehingga sebelum dua pasukan bertemu dengan senjata mereka, maka masing-masing utus satu orang untuk duel di tengah-tengah. Tujuannya untuk menjatuhkan apa ini? Mental lawannya sebelum bertanding. Melihat bahwasanya ternyata ada di tengah-tengah pasukan itu orang yang sulit untuk dikalahkan ternyata. Nah, falamma kharaja Amr sarakha Aliyun, tatkala keluar Amr bin Wud maka berteriaklah Ali bin Abi Thalib, ma kharajtu li ubariz rajulain faltafata Amr falamma altafata darabahu Ali ala raqabatihi hatta ataha bi ra'sihi, maka berteriaklah Ali, aku tidak keluar
untuk duel melawan 2 orang katanya. Aku tidak duel untuk melawan berapa katanya? 2 orang. Tatkala keluar Amr ini, dia bilang aku tidak datang, tidak keluar untuk duel dengan 2 orang. Maka melihatlah siapa? Amr. Dia kira ketika dia maju ada orang lain pasukannya, temannya yang apa ini? Yang ikut. Paham maksudnya? Ini kan Ali keluar dari pasukannya. Keluar siapa ini? Amr ini. Ketika keluar Amr ini, Ali bilang apa? Aku nggak keluar untuk melawan berapa? 2 orang. Sehingga berpalinglah siapa ini? Amr, dia kira ada yang ngikuti dia berapa? 1 orang lagi. Untuk ngelawan berapa? 2 orang ngelawan siapa ini? Ali. Maka ketika dia menoleh langsung apa? Ditebas kepalanya oleh siapa? Oleh Amr. Sampai lepas oleh Ali. Sampai lepas kepalanya. Hatta atoha birasi, sampai lepas kepalanya. Ini namanya apa? Ini makar. Dalam apa ini? Dalam perang. Kan memang betul. Aku tidak keluar untuk duel melawan berapa? 2 orang dia bilang. Ternyata dikira Amr apa? Ada temannya yang apa? Ngikuti untuk 2 orang ngelawan siapa? Ali. Nah, begitu lengah langsung dia apa? Ada khidah. Ini tipu daya. Lagi dalam apa ini? Dalam perang. Al-harbu khidah. Kata Rasulullah SAW. Perang itu memang apa ini? Tipu daya. Al-harbu khidah. Kata Rasulullah SAW. Nah, ada khidahun lakinnahu jaiz. Ini tipu daya tapi apa? Boleh. Karena pada apanya? Pada tempatnya. Nah, wa yuhmadu alaihi, dan dipuji sifat tersebut. Li'annahu fi maudhi'ihi. Karena dia pada apanya? Tempatnya. Dilakukan pada tempatnya. Fa'inna, kalau dilakukan di tempat orang yang tidak pada tempatnya, maka ini apa? Pengkhianatan. Ketika orang percaya dengan kita, kemudian kita melakukan tipu daya kepadanya, ini justru apa kata kemarin katanya? Ini tipu daya, ini pengkhianatan. Hadza khiyanah. Nah. Fa'inna hadza rajul ma kharaja liyukrima Ali bin Abi Thalib wa yuhanni'uh, karena orang tadi Amr bin Wud tidak keluar untuk memuliakan Ali bin Abi Thalib dan untuk mengucapkan selamat. Enggak, Amr bin Wud keluar untuk apa ini? Membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Lakinnahu kharaja liyaqtulah, akan tetapi Amr ini keluar untuk membunuhnya. Faka adalahu Ali bidzalik, maka Ali bin Abi Thalib pun melakukan tipu daya untuk melawannya. Wal makru wal kaid wal muhal min sifatillahil fi'liyah, dan makar, kaid dan mihal ini merupakan sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Yang dari mana kalian pelajari sifat fi'liyah? Itu sifat yang apa? Sifatnya apa fi'liyah? Yang Oban tulis. Sifat apa sifat fi'liyah, Iqbal? Sifat apa sifat fi'liyah, Musa? Baru tadi malam. Sifat apa sifat fi'liyah, Abdurrahman? Sifat apa sifat fi'liyah? Yudi. Sifat fi'liyah sifat apa? Itu masih ada. Sifat fi'liyah. Zatiyah fi'liyah. Bang Kori. Fauzan. Yang terkait dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kehendak. Tidak seterusnya Allah bersifat dengan itu. Kapan Allah mau baru Allah apa? Lakukan terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mana itu? Zatiyah, fi'liyah, ada yang zatiyah, fi'liyah. Kalian yang taklim kok. Ini sifat fi'liyah allati la yusaf biha illa ala sabil allati la yusafu biha ala sabil itlaq, yang Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya secara mutlak. Enggak boleh secara mutlak disifati Allah melakukan makar, enggak boleh. Tapi harus ala sabilil apa kemarin? Muqabalah. Harus dengan cara apa? Membalas. Ini sifat pembalasan. Baru jadi pujian bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan langsung, makanya sifat yang tercela. Nah. Li'annahu takunu madhan fi halin wa dhamman fi hal. Karena ini bisa menjadi pujian bagi dalam satu keadaan dan celaan dalam keadaan yang lain. Wa yusafu biha hina yakunu madhan. Maka disifati Allah dengan sifat ini ketika sifat itu berupa apa? Pujian. Wala yusafu biha idzalam takun madhan, dan tidak disifati dengannya Allah jika itu bukan merupakan pujian. Fa yuqalu Allahu khairul makirin. Maka boleh dikatakan Allah itu sebaik-baik membuat apa? Makar. Karena saat itu konteksnya apa? Pujian. Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Khairul kaidin, sebaik-baik pembuat tipu daya. Au yuqal innallaha makirun bil makirin. Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada orang yang berbuat apa?
makar. Wa khadi'un liman yukhadi'uh, dan Allah menipu kepada orang yang menipunya. Walistihza min hadzal bab, dan mengolok-olok juga sama dalam bab ini juga. Artinya sifat mengolok-olok, Allah yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka, kenapa? Karena mereka yang duluan apa? Berusaha mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini membalas. Ketika membalas, maka ini jadi sifat apa bagi Allah? Sifat pujian. Karena ini menunjukkan Allah Maha Qudrah, Maha mampu untuk membalas orang yang mengolok-olok siapa? Dirinya. Kalau langsung dilakukan, ini sifat apa ini? Tercela, tidak disifati dengannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya wal istihza min hadzal bab. Sifat istihza mengolok-olok juga sama, babnya bab ini juga. Tidak disifati Allah secara mutlak maksudnya. Fala yasihu an nukhbira 'anillah bi annahu mustahzi 'ala al-itlaq. Maka tidak boleh kita bilang, kita kabarkan bahwasanya Allah mengolok-olok secara mutlak begitu saja. Li'anna al-istihza naw'un minal la'ib. Karena istihza itu adalah sejenis apa? Mempermainkan. Wa huwa manfiyun 'anillah, dan sifat ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah cuma apa? Ngolok-ngolok main-main saja. Wa huwa manfiyun 'anillah, dan ini dinafikan dari Allah. Qala Allah taala, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Allah enggak main-main. Lakin fi muqabalati man yastahzi'u bihi yakunu kamalan. Tapi jika dilakukan dalam rangka membalas orang yang mengolok-olok dia, maka ini jadi sifat apa ini? Sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang munafikin ini, mereka bilang kami beriman. Jika mereka bertemu dengan teman-teman mereka, syaitan-syaitan mereka, orang musyrikin, jika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka bilang sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Kami bilang kami beriman tadi, kami hanya dalam rangka apa ini? Mengolok-olok mereka. Kami bilang kepada orang beriman, kami beriman dengan mereka untuk ngejek siapa? Mereka, untuk mempermainkan mereka. Baru kemudian Allah apa? Balas. Qala Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim. Bahkan Allah lah yang mengolok-olok siapa? Mereka. Mereka berusaha mengolok-olok Allah dan kaum mukminin dengan pura-pura menampakkan apa mereka? Keimanan mereka. Sehingga ini sifat terpuji tidak bagi Allah? Terpuji. Menunjukkan Allah mampu membalas perolok-olokan mereka. Fa ahlus sunnati wal jamaah. Lanjutannya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa ana kallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.